Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Aska Prasyaningsih dengan NIM 4142510001 dari kelas praktikum SBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai kurva standar glukosa. Jadi yang pertama ada latar belakang dan tujuan dari praktikum ini. Latar belakangnya yaitu kurva standar glukosa ini diketahui digunakan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi suatu zat dengan nilai absorbensinya. Pada praktikum ini, zat yang digunakan adalah glukosa. Kemudian, absorbensi dari larutan glukosa ini diukur menggunakan spektrofotometer UV visible. Lalu dari hasil pengukuran tersebut, maka akan diperoleh hubungan linear antara konsentrasi dan juga absorbensi. Nah, kurva standar ini tuh penting karena dapat digunakan untuk menentukan kadar glukosa pada sampel yang belum diketahui konsentrasinya. Serta tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk membuat deret seri larutan standar dengan konsentrasi yang telah diketahui untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel. Selanjutnya ada dasar teori. Jadi kurva standar glukosa merupakan kurva kalibrasi yang dibuat dari beberapa larutan standar dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Pengukuran ini dilakukan menggunakan spektrofotometer UV visible untuk melihat nilai absorbensi dari masing-masing larutan. Hubungan antara konsentrasi dan absorbensi ini umumnya tuh bersifat linear, sehingga semakin tinggi konsentrasi glukosa, maka absorbensinya juga meningkat. Dari data tersebut, diperoleh persamaan regresi linear yang nantinya digunakan untuk menghitung kadar glukosa pada sampel yang tidak diketahui. Jadi setelah pembacaan absorbensi menggunakan spektrofotometer UV visible, nantinya absorbensi yang didapatkan itu akan dimasukkan ke Excel untuk dibuat kurvanya. Lalu dari kurva tersebut akan didapatkan persamaan regresi yang nantinya akan bisa digunakan untuk sebagai penentuan aktivitas enzim untuk glukosa. Kedua adalah metode yang digunakan, di mana dalam praktikum kali ini alat-alat yang digunakan yaitu berupa spektrofotometer untuk pembacaan absorbensi suatu larutannya, mikrotub, mikropipet, tip dari mikropipet, penangas air mendidih, penangas air es untuk mereaksikan DNS, dan juga rak mikrotub untuk menaruh mikrotub sampel yang digunakan. Serta bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini berupa reagen DNS, stok glukosa dari berbagai konsentrasi, dan juga Aquades. Masuk ke cara kerjanya, pertama, dibuat larutan standar glukosa dengan konsentrasi 0,1 sampai 1 mg dari stok larutan glukosa. Lalu, sebanyak 200 mikroliter masing-masing larutan standar dicampur dengan 200 mikroliter Aquades. Kemudian ditambah 600 mikroliter reaksi DNS dan dihomogenkan. Selanjutnya, larutan campuran tersebut dimasukkan ke dalam penangas air mendidih selama 15 menit untuk mereaksikan DNS, kemudian didinginkan dalam penangas air es selama 20 menit untuk memastikan tidak ada reaksi yang berlebihan terjadi. Lalu, absorbensi bisa dibaca dengan memindahkan larutan yang telah didinginkan tadi ke dalam kuvet, lalu bisa dibaca menggunakan spektrofotometer UV visible dengan panjang gelombang 550. Dengan belangko yang digunakan itu mengganti glukosa dengan Aquades. Jadi di larutan belangko ini tidak digunakan glukosa, melainkan hanya Aquades. Yang terakhir, dari data absorbensi yang didapatkan dari pembacaan spektrofotometer, maka bisa dibuat persamaan regresi linear menggunakan Microsoft Excel dengan menentukan nilai persamaan regresi, yaitu Y sama dengan AX ditambah B dengan nilai dan juga nilai R kuadrat. Lalu kurva standar glukosa yang bagus yaitu jika nilai R kuadratnya itu mendekati 1 dan minimal itu di 0,995. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada praktikum ini, reagen DNS bereaksi dengan glukosa sehingga menghasilkan warna kuning, jingga, hingga warna merah kecoklatan. Semakin tinggi konsentrasi glukosa, maka semakin tinggi juga atau semakin gelap juga warna larutan yang dihasilkan. Warna yang semakin gelap ini nantinya akan menyerap cahaya lebih besar sehingga nilai absorbensinya juga meningkat pada saat pembacaan spektrofotometer. Perubahan warna ini juga yang menjadi dasar pengukuran konsentrasi glukosa menggunakan spektrofotometer. Lalu ini ada hasil-hasil yang didapatkan dari praktikum yang saya dan kelompok saya lakukan, di mana konsentrasi larutan 0,3 mili didapatkan hasil absorbensi itu sebesar 0,25, dengan larutan 0,4 mg per mili didapatkan 0,591 absorbensinya, lalu 0,5 didapatkan 0,889, 0,6 mg per mili didapatkan hasil absorbensi yaitu 1,252. Hasil dari 0,8 mg per mili dihasilkan absorbensi 1,703, dan juga yang terakhir di konsentrasi larutan 1 mg per mili ini didapatkan hasil absorbensi sebesar 2,317, di mana ini sesuai dengan teori yaitu semakin tinggi konsentrasinya, maka hasil absorbensinya juga semakin besar. Lalu ini merupakan grafik atau kurva yang terbentuk setelah memasukkan data-data sebelumnya itu pada Microsoft Excel, di mana mendapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 2,8979X dikurang 0,5718 dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,9959 yang masih masuk ke dalam batas minimal dari persamaan atau nilai koefisiensi determinasi untuk kurva standar glukosa. Yang selanjutnya itu adalah analisis hasil, di mana kami mendapatkan jika semakin tinggi konsentrasi glukosa maka absorbensinya juga akan meningkat. Ini sesuai dengan teori dan juga hasil praktikum yang kami dapatkan juga sesuai. Lalu menunjukkan hubungan linear yang baik, di mana ini juga masih satu penjelasan juga dengan yang sebelumnya, yaitu semakin tinggi glukosa juga semakin tinggi absorbensi yang didapatkan. Lalu nilai R kuadrat mendekati 1 menandakan validitas metode yang sangat baik, di mana kami mendapatkan 0,9959 yang mana masih masuk ke dalam batas minimal validitas
dari kurva standar glukosa yang baik. Next adalah faktor kesalahan yang mungkin terjadi saat praktikum. Jadi, hasil yang kami dapatkan itu 0,9959 merupakan nilai minimal di mana, suatu kurva standar glukosa ini bisa dibilang baik. Nah, hasil ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor kesalahan yang mungkin terjadi selama praktikum. Yang pertama itu ada kesalahan pemipetan sehingga, adanya ketidakstabilan volume larutan yang terdapat pada setiap sampel. Yang kedua yaitu adalah kontaminasi larutan atau reagen yang tidak stabil, ini juga bisa mengakibatkan, hasil yang tidak stabil juga. Yang ketiga, itu adalah kesalahan pembacaan spektrofotometer seperti penarikan atau pendorongan tuas sampel spektrofotometer yang tidak pas, sehingga hasilnya juga tidak stabil. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari pembuatan kurva standar glukosa kali ini. Yang pertama yaitu metode DNS. Pada pembuatan kurva standar glukosa menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi glukosa dan juga nilai absorbensinya, di mana semakin tinggi konsentrasi glukosa, maka semakin tinggi juga absorbensinya. Lalu reaksi glukosa dengan DNS menghasilkan warna kuning hingga merah kecoklatan atau merah oranye yang intensitasnya sebanding dengan kadar gula prereduksi. Jadi semakin tinggi kadar gula prereduksi yang bereaksi dengan DNS, maka warna yang dihasilkan juga akan semakin gelap. Hasil praktikum kali ini juga memperoleh nilai R kuadrat atau koefisiensi determinasi sebesar 0,9959 yang menunjukkan linearitas sangat baik atau tergolong baik, sehingga metode DNS dan spektrofotometri efektif digunakan untuk analisis kadar glukosa secara kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.